Halo. Kami dari Cast Ratu Ilmu Hitam. Ya, saya Ade Firman Hakim. Saya Imelda Therin. Saya Hana Rashid. Aku Zara JKT48. Aku Adi Irham. Kita bukan dari daerah. Loh, daerah apa ya? Karakternya di sini sebagai Maman, namanya boleh kalau itu namanya kan udah ya, kalau nama Maman. Karakternya sendiri belum bisa dikasih banyak, tapi yang menarik dari sini saya berbeda dari film-film saya sebelumnya di Ratu Ilmu Hitam. Khusus banget saya ada gini nih, gitu-gitu sepanjang film kita develop, kasihan banget. Tapi kalau untuk karakternya sendiri cukup introvert orangnya, tapi belum bisa karena dia termasuk yang dicintai kelabang. Terima kasih. Halo, saya Imelda Therin. Di sini saya berperan sebagai Eva. Suatu hari aku harus nemenin suamiku yang diperankan oleh Tanta Ginting. Harus nemenin dia untuk visit seseorang di sebuah rumah panti yang jauh sekali tempatnya. Kebetulan lagi sakit parah. Jadi aku terpaksa nemenin suamiku ke sana dan ternyata menyesal di kemudian hari. Menyesal sekali. Itu ceritanya juga Pak Sutri ini ya, pasangan suami istri. Saya sama Sheila Dara ini sama Tanta Ginting. Nah, itu siapa tuh? Saya Ya. sama Aryo Bayu. Dan sama seperti Kakak Eva harus terpaksa datang ke panti asuhan di mana suami-suami kami dibesarkan karena pengurus pantinya jatuh sakit dan karena punya 3 anak harus mengajak mereka juga. Maafkan mama ya. Gitu. Belum, karena kita pasangan urban ya. Jadi dua-duanya masing-masing kerja, double income, terus hubungannya agak-agak hambar, belum punya anak. Badan masih oke. Jadi ya emang hubungannya kelihatan banget sih, emang agak-agak hambar, perkotaan, polusi, Jakarta macet. Jadi agak gimana gitu. Seharusnya senang dong ke kampungnya nggak sih? Sibuk, nah Cari iya, udara maksudnya segar. maksudnya mau liburan, tapi jadinya bukan main. Zong ya, jadi Zong. Kalau Dina sendiri, aku Zara di sini berperan sebagai Dina. Dina itu kalau mereka terpaksa, kita dipaksa ya. Kita dipaksa untuk ikut karena sebenarnya kita mau liburan sebenarnya ke Bali, tapi nggak jadi karena dipaksa. Dan Dina sama mama papa. Masa kita tinggalkan di rumah sendiri? Karakternya Dina ini lebih ke anak remaja pada umumnya yang masih masa-masanya puber, jadi masih centil-centilnya ke laki-laki. Nanti di film kalian bisa lihat. Nah, di sini aku berperan sebagai Sandi. Jadi Sandi itu karakternya dia adalah anak remaja. Orang lah. Dia emang orang sih. Anak remaja yang nggak bisa hidup kalau nggak ada internet gitu kan. Jadi anak gaul Jakarta Selatan yang selalu bergaul sama teman-temannya, selalu pakai sosmed, selalu apa, dan dia datang ke daerah yang nggak ada internet gitu. Jadi Nyolot dia lagi kesel orang banget, itu iya. aja udah neror ya Itu aja udah neror buat aku Sandi. gitu ya. Dan dipaksa sama mama sama papa gitu kan. Dasar. Anak-anak durhaka sih lama-lama gue pikir. Aku kerja sama Kimo udah yang kedua kali. Jadi kalau aku ngebaca skripnya, udah pasti dia bikin sesuatu tuh nggak mungkin yang biasa-biasa aja gitu. Pasti ada sesuatu yang ini apaan sih, nggak mungkin deh. Jadi emang untuk karakter aku emang agak tantangannya cukup besar. Aku harus menghadapi sebuah fobia aku ya, fobia sama binatang. Ya, aku mewakili sebagian orang yang punya fobia. Karena nggak binatang aja, warna, barang apa, objek mereka punya. Oh my god, gitu kan. Jadi Oh my god. aku harus melawan ketakutanku. Tapi iya, itu sebuah tantangan sendiri sih menghadapi ketakutan kita sendiri. Kayak jadi pas reading aku dikasih kayak prostetik gitu buat dibiasain gitu ngadepin binatang. Walaupun di lokasi memang nggak ketemu aslinya banget, ada jarak gitu. Dan dibedain ada yang palsu, ada yang dummy, terus ada CGI juga. Cuman tetap dari build up emotional itu harus beneran kan. Jadi pas reading memang aku biasain lihat itu dibikinin sama tim special effect Ratu Ilmu Hitam, dummy, kelabang, binatang yang kayak gitu deh. Sebenarnya hari pertama syuting tuh udah dikasih semua adegan yang paling berat, yang harus super emotional, nangis sepanjang hari sampai udah nggak bisa keluarin netes air mata lagi, udah saking dehidrasi dan saking capek, bola matanya udah kayak merasa bengkak dan sakit dan harus diulang lagi untuk 3 hari ke depan. Udah babak belur, tapi kayak emang harus kayak gini ya, gitu ya. Udah itu kondusif banget ternyata.
kita syutingnya di tempat horor banget sih gitu. Dan memang sempat ada beberapa kejadian, contohnya kayak paling banyak melihat double ya, melihat orang double gitu. Jadi gue lagi di base camp sama Tanta lagi ngobrol, tiba-tiba dibilangnya makan siang. Jadi gue keluar meninggalkan Tanta ke tempat makan siang. Pas gue nyampe udah ada Tanta lagi ambil makanan. Terus gue kayak, oh lo nyampe duluan bro. Tantanya cuman terus sambil makan gue kayak, oke. Pas balik lagi Tantanya belum gerak, masih di situ aja. Terus gue kayak, bro lo bukannya udah ambil makanan ya? Enggak, gue di sini dari tadi. Terus daripada maksudnya gini, lo kalau syuting film horor dan kejadian hal-hal kayak gitu, kalau lo makin mikirin, lo makin takut, lo makin gila nggak bisa kerja. Jadi gue cuma kayak, baiklah, makan. Kayak udah. Dan itu bukan hanya sampai di lokasi, sampai kita ke Di- hotel. di hotel, iya. Kita ada satu hari main Uno, gue, Ari, Zara, Shanina. Lila, Julio. Ini di Cirebon. Karena kita syuting di tempat Cirebon yang apa ya? Di tempat Cirebon yang Semua orang Cirebon aja heran, kok syuting di situ ya? semua orang Cirebon tuh heran gitu. Kenapa kita syuting di tempat itu gitu. Mereka aja tuh heran gitu. Terus kita tinggal sekitar dari hotel kita tuh sekitar 5 kiloan. 5 kilo, kita main lah satu hari gitu ya Ri, Zara gitu. Satu udah. Shanina tiba-tiba di kamarnya pas pulang, dia ada temennya dari Jakarta. Terus tiba-tiba Shanina masuk, temennya Tiwi namanya. Terus Tiwi bilang gini, loh kamu kok keluar lagi Shan gitu. Apaan sih gitu. Tidur, besoknya pas kita mau ke lokasi dia bilang, iya Tiwi bilang aku udah pulang gitu. Udah pulang. Loh, Jadi itu Tiwi siapa? itu sempat bukain pintu dulu, Shanina Shanina masuk. Tidur. tidur. Nggak ngomong apa-apa ya. Langsung tidur ya. Dan Tiwi kunci pintu karena taunya Shinino udah balik. Balik. Pas jam 4 pagi dia ketok, Shinino mau masuk kok nggak bisa karena udah dikunci. Pas kayak, loh bukannya kamu udah pulang? Jadi kejadian-kejadian itu yang kita juga akhirnya, kita padahal main Uno itu karena kita break cepet sampai jam berapa sih waktu itu? Empatan. Jam 4-an. Terus kata si Tiwinya dia bilang, kamu tuh udah pulang jam 1-an. Hah? Gitu, jadi banyaknya dibikin kayak gitu. Dan tempat itu memang orang Cirebon yang seperti Ari sama Zara bilang, mereka heran kenapa kita mau syuting di sana. Karena itu tempat, itu kayak base camp, apa ya, bukan base camp, Jadi mes. itu pabrik gula. Mes pabrik gula. Yang sampai sekarang masih beroperasional. Yang hallnya tuh tinggi-tinggi gitu ya. Iya, tapi ada kayak dulu dipegang sama orang Belanda, jadi mereka punya kayak rumah sendirinya. Nah, kita syuting di rumah ini sampai tempat pemakaman si keluarga Belanda ini ada di belakang, masih ada in these grounds. Dan waktu Kimo pulang habis reki dan cerita Itu ke gua kita, baru itu lo nggak tahu ya? Baru tahu. Oh, lo baru tahu. Iya, jadi karena waktu kita reading, Kimo aja. pulang reki kayak, wah gue udah nemu nih lokasi syuting kita. Jadi ini kan orang Belanda dulu, graveyard mereka masih di belakang bro, gini gue langsung kayak, Dia seneng yang gitu-gitu tuh Kimo. oke. Semakin kita takut semakin dia yes gitu kan. Dia suka. Dan kita tapi dijagain sama, ini percaya nggak percaya ya sekali lagi ya, sama kiai setempat gitu. Jadi ada satu adegan di trailer ada sebetulnya rame-rame, nanti aja nonton. Jadi kita lagi adegan gitu, terus aus karena teriak-teriak terus kan, wah gitu kan. Minum, dibawain sama telko kita. Sama Minumnya siapa? udah dibacain ya? Iya, minum lah. Terus gue minum, terus gue ngkoasin gitu. Jadi air itu kayak nggak ngerti diapain, kayak air ada garamnya ada apa gitu. Dan kita dijagain setiap jam 7 malam sama kiai setempat sampai karena kita syuting sampai malam kan. Iya. Gue sih percaya ya, karena udah melihat dengan mata sendiri. Ada beberapa teman yang juga sempat dikirim sesuatu gitu. Dan akhirnya itu kayak ditemukan kayak bambu yang buried di luar rumahnya. Terus kayak ini apa ya? Dan kok kayak misalnya sakit, tiba-tiba kakinya sakit, pincang gitu. Terus suatu hari lagi keluar dari rumahnya, ngeliat pas dibuka kayak ada mantra-mantra apa sama benda-benda apa yang dimasukkan ke dalam bambu itu, dan waktu dibuang tuh sehat kembali gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih aku percaya ya gitu. Maksudnya udah saking apa ya, udah deket banget di hati masyarakat Indonesia sebenarnya ya. Aku pun percaya karena pernah lihat langsung juga. Karena Zara sebenarnya cukup sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa ya, makanya suka nggak mau ambil film horor karena takut. Pasti nanya dulu ke mama, ke papa, atau ke kakek aku gitu kayak, ambil nggak ya? Kalau ada hantu-hantunya jangan. Makanya aku bilang, aku kalau ada hantunya nggak mau. Nah, ini teror kok. Ini kita mainnya di black magic kok. Aku kayak, oke. Karena aku juga sebenarnya udah beberapa kali ngeliat gitu, kayak misalnya dikirim apalah, naburin apa depan rumah, yang gitu-gitu kan ada aja. Jadi kayak pernah lihat juga keluarga aku ada yang kenapa, terus
ternyata di dalam makanannya pas gini ada paku. Itu juga pun pernah. Jadi kayak aku percaya. Tapi yang kadang juga kayak nggak mau terlalu percaya, tapi emang ternyata ada. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya mereka yang jawab ya, tapi kalau yang Perspektif kita nih. yang Kimo udah cerita, sebenarnya kan yang memegang rights untuk Ratu Ilmu original kan Rapi Films gitu. Dan Pak Sunil sempat ngajak Kimo diskusi, ayo kita bikin project apa gitu. Mungkin salah satu film legendaris Rapi dulu dibikin lagi. Dapatlah ide Ratu Ilmu Hitam dan diskusi tentang ini mau dibikin remake atau mau dibikin berbeda. Pak Sunil karena sudah cukup sukses dengan Pengabdi Setan sama Bang Joko, mengajaklah Bang Joko untuk berkolaborasi juga dan akhirnya mereka sudah menemukan satu cerita, akhirnya ditulislah skripnya gitu. Jadi benar-benar collaborative effort. Dan kalau selama kita promo, selama kita kasih tahu bahwa ditulis oleh Joko, didirect oleh Kimo, banyak banget orang yang kayak wah ini perpaduan maut nih, ini dijamin ini adalah deadly combination beneran karena otak horornya Joko udah sangat kuat, otak gore-nya Kimo juga udah sangat kuat. Jadi film ini akan menjadi roller coaster yang super seru sih. Jadi collaboration-nya seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak sebut film ini remake karena film ini sangat berbeda dari film Ratu Ilmu Hitam yang 81. Ini adalah reboot di mana kita paying Bedanya tribute. reboot sama remake apa coba dijelaskan? Kalau reboot kan tetap inspirasinya tetap dari yang original tapi dengan cerita baru, dengan konsep baru walaupun kita masih ada banyak sekali kemiripan roots-nya masih Ratu Ilmu Hitam 81 dan influence-nya juga masih banyak dari yang pertama tapi ceritanya berbeda. Dan film 81 itu kan cukup ikonik banget ya. Makanya itu jadi pertimbangan kenapa dibikin film lagi gitu. Dan ini sangat familiar sekali dengan masyarakat kita, mengangkat sebuah mitos legenda yang sangat lekat sekali tentang dunia perpeletan. Bener kata Hana tadi, perspektifnya berbeda. Ya apalagi sekarang zaman teknologi udah semakin canggih, jadi lebih eksplorasi tentang bagaimana membuild situasi, tense-nya, terus detail-detail gambar itu bisa lebih eksplorasi dalam imajinasi. Itu sih bedanya. Bayangannya tuh film ini tuh di antara kondisi yang millennials gitu, tapi masih ada santet, masih ada teluh yang sekarang aja orang-orang sekarang tuh kurang percaya sama hal itu. Tapi itu that's true, it's about the frekuensi yang berbeda antara dua alam. Yang bukan hanya di film ini tuh bukan hanya film hantu-hantu yang jump scare. Tapi itu jadi sesuatu yang menarik bahwa ini bisa disebut horror thriller dari Kimo, Rapi Films dan juga Mas Joko Anwar. Bukan hanya menjual seramnya hantu-hantu, tapi it's about the black magic, about santet yang kalian nggak percaya tapi ternyata dibikin ada. Itu yang bedanya. Gitu. Bagaimana penulis dan sutradara menciptakan sebuah ketakutan dengan cara yang berbeda gitu. Sangat-sangat personal, kayak kita relate, semua orang pasti punya ketakutan kan. Pasti beda-beda ketakutannya, itu yang diserang gitu. Yang paling bikin creepy kan, ada yang tahu apa yang kita takut sebenarnya. Itu yang bikin jadi dan personal. justru mengeksploitasi itu black magic itu yang mau diangkat. Dan menurut aku genius banget sih mengangkat ketakutan yang berbeda dari kebanyakan film horor yang ada gitu. Memang kalau bikin film kayak tense kayak gini, kayak horor kayak gini memang kelihatannya instan ya, tapi di lokasi tuh kayak pasar, banyak sekali orang yang terlibat buat bikin situasi supaya bisa tense kayak gini tuh banyak sekali orang terlibat, kayak dari tim sinematografi, tim artistik, tim pawang binatang, tim stuntman, special effects. Abang yang di Mel Takut itu dia kalau dia jalan nih, dia kalau dikagetin dia bisa gigit. Kalau itu. Nah itu aku di Jadi aku tuh di lokasi, aku tuh have fun banget karena timnya Kimo tuh solid banget. Dia udah punya tim sendiri yang chemistry-nya dapet, rese banget kayak gitu. Aku cuman takut di lokasi deket-deket tim pawang doang sih. Atau ada yang nyasar gitu, satu binatang keluar. Cuman it's a lot of work gitu, kerja keras seluruh tim. Karena ini kayak naik roller coaster, tapi fun filmnya, tapi bisa takut-takut manja. Takut manja. Kalau dari gue, karena kapan lagi bisa lihat kolaborasi antara Joko Anwar dan Kimo Stambul, karena setiap
aktor di film ini benar-benar keluar dari zona nyaman dan membuat performance yang terbaiknya. Untuk anak-anak millennials, penasaran kan lihat Zara, JKT48 dan Ari Irhan di Terror Abes? Ya itu alasan untuk nonton. Terus kalau yang cewek-cewek older, Miller buka baju. Kapan sih Miller nggak buka baju? Iya. Jangan lupa nonton Ratu Ilmu Hitam tanggal 7 November. Jangan nonton sendirian ya. Biar